Kita sering dengarkan, kesalahan kecil itu bisa berakibat fatal. Nah, kali ini kita akan bahas gimana satu kelalaian, satu aja, bisa membuka pintu ke salah satu momen paling mengerikan dalam sejarah manusia. Jadi pertanyaannya tuh simpel tapi bikin merinding. Kenapa sih Jepang yang militernya super waspada malah kayak mempersilahkan pesawat pengebom Amerika lewat? Ternyata jawabannya, wah, jauh lebih dalam dari sekedar masalah teknis. Ini soal psikologi. Oke, kita mundur dulu ke tanggal 6 Agustus 1945. Bayangin, pagi itu langit Hiroshima cerah, tenang banget. Tapi, di ruang kontrol radar Jepang ada sesuatu yang muncul di layar. Sesuatu yang bakal jadi penentu nasib ratusan ribu orang. Coba bayangin deh posisinya. Lagi perang panas-panasnya. Terus radar nangkep ada pesawat musuh masuk. Protokol standarnya gimana? Jelas langsung sikat. Secara logika, B-29 ini harusnya udah jadi sasaran empuk. Tapi, disinilah anehnya. Entah kenapa, pesawat-pesawat musuh itu malah dibiarin lewat gitu aja. Kayak lagi nonton parade di langit. Nah, ini dia titik krusialnya. Kenapa ancaman yang jelas-jelas di depan mata malah dianggap angin lalu? Ini bukan soal radar yang rusak loh, atau teknologinya yang ketinggalan zaman. Bukan, kesalahannya itu ada di sini, di kepala para komandannya. Sebuah kebiasaan, sebuah rutinitas yang ternyata jadi titik buta mereka. Dan celakanya, Amerika tahu betul cara memanfaatkannya. Gini, selama berbulan-bulan itu, Jepang tuh udah biasa banget diserang sama ratusan pesawat B-29 sekaligus, langit sampai hitam, gitu. Jadi, mereka udah siap siaga buat menghadapi serangan badai. Tapi hari itu, yang datang cuma gerimis, cuma 3 pesawat. Kelihatannya sepele kan? Nah, disitulah jebakannya. Amerika pinter banget mainin psikologi lawan. Mereka tahu Jepang lagi nunggu pukulan hook yang dahsyat, jadi mereka malah ngasih jab-jab kecil yang sama sekali nggak dianggap. Ini namanya perang psikologis level dewa. Manfaatin rutinitas musuh buat jadi senjata. Terus gimana ceritanya 3 pesawat ini bisa dianggap cuma pesawat mata-mata doang? Nggak bahaya gitu? Oke, ayo kita bedah detik-detik genting pengambilan keputusan di pagi itu. Jadi di ruang komando, mereka lihat radar cuma 3 titik kecil. Mungkin di kepala mereka, paling cuma pesawat pengintai cuaca. Atau mata-mata, bukan serangan besar. Dan dalam sekejap, keputusan diambil. Udah, biarin aja lewat. Satu keputusan singkat yang akhirnya jadi vonis mati buat Hiroshima. Cuma karena satu asumsi. Satu keputusan yang lahir dari kebiasaan. Dari momen itu, sejarah dunia berubah total. Kita masuk ke era baru yang, jujur aja, mengerikan. Karena di dalam salah satu pesawat yang gak penting itu, ada sesuatu yang belum pernah ada di planet ini. Bukan bom biasa, ini kayak ngelepasin inti matahari di tengah kota. Inilah senjata pemusnah massal pertama yang pernah dibuat manusia. Dalam dunia strategik, ini disebut strategic complacency atau kelengahan strategis. Gampangnya gini, kita terlalu sibuk ngawasin pintu depan sampai lupa kalau maling bisa masuk dari jendela belakang. Jepang itu udah siap-siap banget menghadapi banjir serangan besar, tapi mereka nggak sadar ada satu retakan kecil di bendungan yang justru bakal ngehancurin semuanya. Tragedi ini emang mengerikan, tapi di baliknya ada pelajaran yang super penting dan relevan sampai sekarang. Jadi apa sih yang bisa kita ambil dari puing-puing Hiroshima? Ironis banget kan? Kekuatan militer yang disiapin buat menghadapi serangan raksasa, malah lumpuh total sama ancaman yang dianggap paling sepele. Serangan paling dahsyat dalam sejarah datang dari sesuatu yang awalnya dianggap remeh-temeh. Pelajaran paling mahal dari sejarah ini adalah jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah meremehkan anomali. Sesuatu yang kecil, aneh, dan di luar kebiasaan, itu bisa jadi yang paling berbahaya. Ini ngingetin kita semua buat selalu waspada sama kenormalan, karena seringkali bahaya terbesar itu justru sembunyi di tempat yang paling kita nggak duga. Nah, cerita Hiroshima ini jadi cermin buat kita sekarang. Coba deh kita pikirin, ancaman kecil apa ya mungkin di dunia teknologi, politik, atau lingkungan yang lagi kita anggap sepele sekarang, cuma karena nggak kelihatan kayak ancaman biasa. Pertanyaan ini bukan cuma buat jenderal perang loh, tapi buat kita semua.